Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kesehatan, keimanan, dan keislaman senantiasa ada pada kalian semuanya. Marilah sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah makna Rasul Allah, sifat wajib bagi Rasul, dan Rasul Ulul Azmi. Apa itu makna Rasul Allah? Menurut bahasa, Rasul artinya utusan. Jadi, Rasul Allah itu berarti utusan Allah. Menurut istilah, Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama, yang wahyu tersebut diajarkan kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya benar. Maksudnya, bahwa para Rasul Allah itu selalu mengatakan kebenaran. Ucapan dan perbuatan para Rasul selalu benar karena mendapatkan bimbingan wahyu Allah. Dan apabila Rasul itu melakukan kesalahan, langsung ditegur sama Allah. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Para Rasul adalah utusan Allah yang dapat dipercaya kebenarannya. Semua yang disampaikan oleh para Rasul itu semua adalah bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Sifat yang ketiga adalah tablek. Tablek ini artinya menyampaikan. Tugas para Rasul sebagaimana dikemukakan di atas adalah menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah pembimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran tentang amal kebaikan. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Setiap Rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki otak yang jenius. C. Rasul Ulul Azmi. Makna Ulul Azmi. Di antara para Rasul Allah yang jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui, terdapat 5 orang yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya adalah seorang Rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa
dalam menyebarkan agama Islam. Di antara para nabi dan rasul yang mendapat julukan Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk memudahkan dalam mengingat, biasa kita singkat dengan kata mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi Nuh ini berdakwah selama 500 tahun. Namun, hanya sedikit umatnya yang mau beriman. Sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal di sebuah hutan. Setelah jadi, Allah menurunkan hujan selama 7 hari 7 malam sehingga mengakibatkan sebuah banjir bandang, banjir yang sangat besar. Tetapi Allah telah menyelamatkan Nuh beserta pengikutnya, beserta umatnya dengan menaiki bahtera yang telah dibuatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah. Hingga pada suatu saat ketika Raja Namrud beserta masyarakat di situ sedang bepergian dengan membawa sebuah kapak, Nabi Ibrahim memenggal semua berhala-berhala di situ, namun disisakan satu yang paling besar. Kemudian kapak itu dikalungkan di leher berhala yang paling besar itu. Nah, kemudian ketika Raja Namrud sudah pulang dari bepergian, betapa marahnya Raja Namrud. Kemudian memanggil Nabi Ibrahim dan kemudian menyuruh orang-orang untuk membakarnya. Tapi dengan izin Allah, dengan perintah Allah, api yang sifatnya itu membakar, itu berubah menjadi dingin. Karena perintah Allah, hai api, jadilah kamu dingin. Sehingga Nabi Ibrahim terselamat. Setelah Nabi Musa diangkat Allah menjadi Rasul di Bukit Tursina, Nabi Musa langsung mendakwakan ajaran Allah kepada Fir'aun yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Namun Fir'aun tidak mau mengakui keesaan Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa sampai di tepi Laut Merah. Nabi Musa merasa bingung. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada bala tentara Raja Fir'aun. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Setelah laut dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, maka laut terbelah dan di situ ada sebuah jalan. Akhirnya Nabi Musa dan umatnya melewati Laut Merah dengan selamat. Tapi ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti dan sampai di tengah laut, Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Setelah itu Nabi Musa memukul laut tersebut dengan tongkatnya. Akhirnya laut itu kemudian menutup kembali Raja Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya mati di laut tersebut. Nabi Isa alaihissalam ini mukjizatnya sangat banyak. Membantu menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun Allah melindungi Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan paman Nabi SAW sendiri
seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, merencanakan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk percaya kepada Allah dan menjalankan kewajiban yang diajarkannya. Untuk menghindari permusuhan dengan kaum Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah.